Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Berliana Putri Melati, NPM 203100024. Pada video ini saya akan menerangkan tentang materi peluang. Apa itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, siswa paham konsep jika 1. Menguasai konsep dasar peluang, 2. Memahami istilah yang digunakan, 3. Memahami apa yang ditinjau dan yang ditanyakan, 4. Menggunakan model pembelajaran discovery learning atau menggunakan alat peraga seperti bola, dedu, uang logam, dan lain sebagainya. Yang kelima, siswa banyak berlatih mengerjakan soal peluang. Beberapa contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, peluang itu biasanya disebut juga dengan kemungkinan. Misalkan, kalian masih menonton bola, kan kadang suka diprediksi nih. Misalkan Barcelona lawan Real Madrid. Nah, kemungkinan sekian persen Barcelona menang, Madrid menang sekian persen. Begitu juga dengan perkiraan cuaca. Jadi, kita biasanya dikasih tahu kalau hari ini kemungkinannya hujan, hari ini kemungkinannya panas. Nah, itu termasuk ke dalam contoh peluang. Berikutnya, misalkan kalian melemparkan koin. Kita kan tidak bisa tahu yang keluar apakah sisi angka atau sisi gambar. Jadi itu semua adalah sebuah kemungkinan yang bisa muncul angka atau muncul gambar. Atau saat kalian main monopoli atau main cartridge atau main permainan yang menggunakan dadu. Di situ kita tidak bisa tahu apakah kita akan dapat mata dadu 5, 6, atau lain sebagainya. Berikutnya, apa itu peluang? Nah, langsung saja kita masuk ke definisi dan kisaran nilai peluang. Pengertian peluang. Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Untuk kisaran nilai peluang itu terletak pada interval antara 0 sampai dengan 1. Jadi 0,1 sampai mendekati dengan 1. Kalau misalnya nilai peluang itu sama dengan 0, maka disebut juga dengan kemustahilan. Contoh, ayam jantan bertelur. Yang bertelur adalah ayam betina atau laki-laki melahirkan. Yang melahirkan adalah perempuan. Dan untuk nilai peluang yang sama dengan 1, itu disebut dengan kepastian. Jadi misalkan kebalikannya dengan kemustahilan, yaitu perempuan yang melahirkan. Manfaat memahami peluang. Yang pertama yaitu untuk memprediksi kejadian. Yang kedua, membantu mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, istilah pada peluang. Yang pertama, ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Nah, ruang sampel ini biasanya disimbolkan dengan huruf S kapital. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Supaya lebih memahaminya, mari kita terapkan ke contoh soal. Contoh soal pertama. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa uang logam memiliki dua sisi, yaitu sisi angka yang menunjukkan nominal rupiah dan sisi gambar yang menunjukkan lambang Garuda. Jadi, ruang sampel kejadian yang mungkin terjadi yaitu himpunan sisi angka dan sisi gambar. Lalu, titik sampelnya adalah angka dan gambar itu. Jadi, kalau mintanya banyak titik sampelnya, maka ada dua. Disimbolkan dengan N dalam kurung S kapital tutup kurung sama dengan 2. Kemudian, setelah uang logam dilempar, kejadiannya berarti salah satu dari kalau nggak sisi angka atau satunya lagi yaitu sisi gambar. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang dialami dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Dapat dirumuskan PA sama dengan NA per NS. Keterangan PA sama dengan peluang suatu kejadian, NA sama dengan banyaknya kejadian A, dan NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh lain, sebuah dadu dilemparkan sekali. Peluang munculnya mata dadu genap adalah, nah di dadu kita ingat tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Yang genap di antara 1 sampai 6 adalah angka 2, 4, dan 6. Ada berapa? Ada 3. Berarti 3-nya itu adalah NA dan ruang sampelnya adalah 6. Maka rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi 3 dan NS-nya 6. Berarti menjadi 1/2. Bagaimana mengatasi pengambilan bola? Untuk menyelesaikan peluang yang melibatkan pengambilan bola bergantung dari cara mengambil bola tersebut. Ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Yang kedua, pengambilan satu-satu atau sekaligus. A. Solusi jika diambil satu persatu lebih mudah. Kita akan menggunakan aturan perkalian. Kita akan membuat slot untuk setiap kemungkinan dalam setiap pengambilan sambil memperhatikan syarat dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. B. Jika diambil sekaligus, maka kita bisa menggunakan ruang sampel atau kaidah perkalian namun harus melihat semua kemungkinan yang terjadi. Untuk soal yang tidak ada info apakah diambil sekaligus atau satu persatu, maka kita selalu menganggap diambil langsung. Konsepsi. Dalam kotak terdapat 3 bunga berwarna biru diberi nomor 1-3, 5 bunga berwarna pink diberi nomor 4-8, dan 4 bunga berwarna merah diberi nomor 9-12. 3 bunga diambil satu persatu secara acak dari dalam kotak. Pengambilan pertama muncul bunga biru, genap, dan tidak dikembalikan. Pengambilan kedua muncul bunga berwarna merah, bernomor prima, dan tidak dikembalikan. Berapa persen peluang terambilnya bunga bernomor ganjil pada pengambilan ketiga? Jawaban siswa yaitu yang tertera pada gambar tersebut. Di mana sih letak kesalahan siswa? Nah, letak kesalahan siswa pada soal tersebut, siswa sama sekali tidak paham dengan soalnya. Jadi, siswa bingung harus memulai pekerjaan dari mana. Sehingga, siswa salah dalam menuliskan apa yang diketahui pada soal. Siswa hanya menuliskan anggota NS dan menuliskan anggota himpunan ganjil dan genap. Seharusnya yang dituliskan adalah kejadian pertama dan kedua dalam pengembalian bunga, kemudian menyebutkan warna dan nomor bunga dalam pengembalian tersebut. Jawaban benar. Diketahui 3 bunga berwarna biru, yaitu B1, B2, dan B3. 5 bunga pink, yaitu P4, P5, P6, P7, dan P8. 4 bunga merah, yaitu M9, M10, M11, dan M12. Diambil 3 bunga secara acak. A. Pada pengambilan pertama, tanpa pengembalian, diperoleh bunga berwarna biru bernomor genap. B. Pada pengambilan kedua, tanpa pengembalian, diperoleh bunga berwarna merah bernomor prima. Ditanya, berapa persen peluang terambilnya bunga bernomor ganjil pada pengambilan ketiga? Diambil 3 bunga secara acak. A. Pada pengambilan pertama, tanpa pengembalian, diperoleh bunga berwarna biru bernomor genap, yaitu B2. B. Pengambilan kedua tanpa pengembalian, diperoleh bunga berwarna merah bernomor prima, yaitu M11. Maka peluang terambilnya bunga bernomor ganjil pada pengambilan ketiga adalah, misalkan K adalah kejadian terambilnya bunga bernomor ganjil. Misalnya, model pengisian tempat yaitu 1 kali 1 kali 5, di mana pengisian pertama adalah bunga B2, pengisian kedua M11, dan pengisian ketiga dengan syarat bernomor ganjil. Maka bunga nomor yang mungkin yaitu B1, B3, B5, P7, dan M9. Sehingga diperoleh NK sama dengan 5, yaitu P4,
P6, M10, P8, dan M12. Sedangkan NS sama dengan 10, yaitu P5, P7, B1, B3, M9, B3, dan M11. Sehingga dapat diperoleh cara menemukan persentase peluang bunga ketiga bernomor ganjil, yaitu PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 5 dibagi 10. 5 dibagi 10. Karena yang diminta presentasi, maka dikalikan dengan 100% sama dengan 50%. Jadi, persentase peluang terambilnya bunga bernomor genap pada pengambilan ketiga adalah 50%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.